Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri buka suara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Simon mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan geopolitik global dan harga minyak dunia. Menurutnya, Pertamina juga tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membeli BBM non-subsidi. Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi di SPBU milik Pertamina, tetapi jaringan SPBU swasta juga turut melakukan penyesuaian serupa. Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan meskipun Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian. Menurut Simon, Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai ketentuan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Pemerintah akan mempercepat program pelalihan penggunaan liquefied petroleum gas ke kompres natural gas sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif. Menurut Bahlil, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan liquefied petroleum gas ke compressed natural gas sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5,0% pada 2026 akibat tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor. Proyeksi pertumbuhan 2026 ditopang oleh kinerja ekonomi kuartal 1 yang lebih baik dari perkiraan serta percepatan belanja pemerintah pada awal tahun. Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5,0% pada tahun 2026 akibat tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor. Meski demikian, ekonomi nasional diperkirakan kembali menguat ke level 5,2% pada periode 2027-2028, seiring perbaikan kondisi global dan keberhasilan pelaksanaan reformasi struktural. Dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2026, Bank Dunia menyebut proyeksi pertumbuhan 2026 ditopang oleh kinerja ekonomi kuartal 1 yang lebih baik dari perkiraan, serta percepatan belanja pemerintah pada awal tahun. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5% pada tahun 2026, didukung berbagai stimulus fiskal pemerintah.
Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat signifikan hingga 8,7%. Meski menjadi penyangga pertumbuhan jangka pendek, Bank Dunia mengingatkan ketergantungan terhadap belanja pemerintah memiliki risiko tersendiri. Pemulihan ekonomi menuju level 5,2% pada 2027-2028 diperkirakan akan ditopang oleh membaiknya pasar komoditas, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, percepatan investasi melalui dana antara, serta agenda deregulasi dan penghilangan hambatan usaha yang tengah dijalankan pemerintah. Namun Bank Dunia mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih banyak didorong stimulus dari posisi permintaan, termasuk belanja pemerintah dan berbagai program fiskal. Tanpa reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas, dorongan tersebut hanya akan memberikan efek sementara dan tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. PPKF yang telah disepakati ini diharapkan mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi di tahun 2027. Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKV RAPBN 2027. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan penyempurnaan kebijakan fiskal tahun depan telah terlihat dalam KEM PPKF yang telah disepakati. Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 2027 yang disepakati pada kisaran 5,8 hingga 6,5% sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8% pada 2009. Pemerintah akan mendorong pencapaian target tersebut melalui efektivitas program prioritas, penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dana antara, serta perbaikan iklim investasi melalui deregulasi penyelesaian berbagai hambatan usaha. Disepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8% sampai 6,5% sebagai transisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan dana antara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, inflasi tahun 2027 ditargetkan berada pada rentang 1,5 hingga 3,5%. Sementara suku bunga surat utang negara tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Sedangkan nilai tukar rupiah pada 2027 akan didorong pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. SPBU kehabisan stok hingga antri panjang. Pemotor yang beralih ke Pertalite. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, salah satu hal yang dikritisi mahasiswa yakni soal kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax hingga kini masih berdampak. Mulai dari SPBU yang kehabisan stok hingga antre panjang pemotor yang beralih ke Pertalite. Sejak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak Pertamax, warga terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM subsidi Pertalite. Akibatnya persediaan Pertalite di sejumlah SPBU kosong.
Pemotor terpaksa berputar arah dan batal membeli BBM lantaran SPBU di Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur kehabisan stok. Gimana ya? Ya kita kesulitan aja bang. Soalnya kan sehari-hari kita kan mengendarai motor ya, butuh bensin. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, petugas SPBU kewalahan melayani membludaknya pemotor yang beralih ke Pertalite. Mereka rela mengantre lama demi tangki kendaraan bisa terisi BBM yang lebih terjangkau. Namun, waktu yang dihabiskan untuk antre Pertalite harus dibayar mahal, diantaranya bagi sopir angkot karena mereka kehilangan pelanggan. Bang, kalau macam kami waktu udah terpotong bang kan, kita setoran sama toke nggak dapat. Aktivitas artinya terganggu ya? Iya bang. Menanggapi kegaduhan di masyarakat, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Kenaikan harga BBM non-subsidi dikeluhkan masyarakat. Terlebih, kenaikan harga bahan bakar juga dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat saat berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis kemarin. Mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM serta turunnya nilai tukar rupiah. Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat terlibat ketegangan dengan polisi yang berjaga di lokasi. Ketegangan terjadi lantaran mahasiswa yang hendak menuju Bundaran Patung Kuda untuk membacakan pernyataan sikap dihadang petugas. Dalam aksinya, mahasiswa berunjuk rasa terkait naiknya harga BBM hingga merosotnya nilai tukar rupiah. Dengan kami menilai bahwa pelemahan rupiah pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme ekonomi. Antara lain, yang pertama, kenaikan harga BBM akibat meningkatnya biaya impor energi. Yang kedua, kenaikan harga pangan dan bahan baku industri. Yang ketiga, meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan yang bergantung pada impor. Yang keempat, naiknya cicilan dan beban utang sektor swasta yang menggunakan dolar AS. Yang terakhir, potensi gelombang PHK akibat meningkatnya biaya produksi perusahaan. Beruntung ketegangan antara kedua belah pihak tak berlangsung lama setelah para mahasiswa memilih untuk membacakan tuntutan mereka di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.